Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di dalam mata pelajaran geografi bersama saya Fazza Akbar. Nah, kali ini kita akan mengulas lanjutan materi kita. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mengulas tentang bagaimana jenis-jenis peta, lalu juga komponen-komponen dalam peta. Dan hari ini kita akan mengulas salah satu komponen dalam peta yang menjadi komponen penting dalam sebuah peta, yaitu adalah skala peta. Nah, skala peta, seperti yang sudah kalian pelajari juga sebelumnya, skala peta itu adalah pembanding antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, skala peta ini banyak jenis ya, ada jenis batang, angka ya. Nah, tergantung bagaimana dia mencantumkannya. Nah, namun kali ini kita akan lebih membahas kepada yang bersifat mencari ya, bersifat mencari atau menemukan angka-angka dalam skala peta. Jadi siapkan pena kalian, siapkan kertas kalian, karena hari ini kita akan banyak berhitung. Nah, oke, kita mulai. Pertama adalah menentukan skala peta. Ini membandingkan dua jarak di tempat di peta dengan jarak kedua tempat di lapangan. Ini rumusnya adalah P2 sama dengan J1 kali P1 per J2. Nah, ini tolong diingat baik-baik rumusnya. P2 ini berarti penyebut skala yang akan kita cari ya. Penyebut skala yang akan kita cari. J1 itu jarak yang sudah diketahui skalanya. J2 itu jarak yang belum diketahui skalanya. Jaraknya ada, tapi skalanya belum ada. Nah, P1 itu penyebut skala peta yang sudah diketahui. Artinya petanya sudah memiliki skala. Nah, oke, kita langsung saja pada masuk soal. Ini ada contoh soal. Ada dua peta di sini. Peta 1 dan peta 2. Peta 1, jarak A ke B itu adalah 20 cm. Sedangkan peta 2 itu jaraknya A ke B 4 cm. Peta 1 tidak memiliki skala atau belum diketahui skalanya berapa. Sedangkan peta 2 itu memiliki skala 1:50.000. Nah, kita langsung masuk dalam pencarian. Nah, kita lihat dalam ukur jarak tempat yang diketahui pada peta, maka ya tadi jarak A ke B untuk peta 1 itu adalah 20 cm. Sedangkan peta 2 itu memiliki jarak A ke B-nya hanya 4 cm. Berbeda ya. Jadi pada peta 1 jarak A ke B, kalau kita kalikan, maka 2 kali 50 cm sama dengan 100.000 cm. Itu jarak di aslinya ya. Nah, kalau kita mencari peta 1, maka peta jarak 1 sama dengan 20 kali, A ke B sama dengan 20 kali cm, X ya. X cm sama dengan 200.000 cm, 20X sama dengan 10.000 cm. Maka X atau skala peta adalah 1:10.000 cm. Nah, kalau seandainya bingung, maka kalian cukup pindahkan saja angkanya, misal. Nah, oke, sekarang waktunya kita menyelesaikannya. Ini bisa dibagi. Ini bisa dibagi 4 bagi 4 sama dengan 1. 20 bagi 4, 5. Ini juga bisa dicoret 5, 1. 5 bagi 5, 1. 1 kali 1 sama dengan sama saja. Jadi turunkan saja 10.000. Jadi skalanya adalah untuk peta 1 adalah 1:. Contoh lainnya nanti akan kita sampaikan nanti. Kita lanjut. Ini adalah untuk memperhatikan garis kontur pada peta. Nah, biasanya kalian akan, ini sangat sering dijumpai.
soal-soal tipe peta kontur. Peta kontur ini adalah peta berdasarkan ketinggian ya, ketinggian suatu permukaan. Jadi CI ini maksudnya adalah selisih ketinggian antara dua garis kontur yang dinyatakan dalam meter. Jadi rumusnya adalah CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skala. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Contoh 1. Diketahui skala peta topografi petanya memiliki skala 1/100.000. Yang ditanya adalah berapa beda tinggi antar kontur dalam peta. Berarti yang ditanya adalah CI peta berapa. Nah, ada pilihan A sampai E. Nah, kita langsung jawab. Masukkan rumusnya. CI tadi adalah 1/2000 kali skala. Maka, kita langsung saja masukkan skala tadi. Ya. 1/2000 kali skala. Skalanya tadi adalah 100.000 ya, 1/100.000, atau kita langsung tulis saja 100.000. Nah, maka beda tinggi antar kontur adalah 1/2000 kali 100.000. Nah, itu dicoret-coret saja itu. 10 bagi 2 maka 5. Nah, hilangkan nolnya 3. Nah, tinggalan nolnya 1, maka beda tinggi antar kontur dalam peta adalah 50.000. Nah, atau seandainya kita balik soalnya. Suatu peta kontur dengan CI 50 meter. Nah, berapakah skala peta tersebut? Nah, kalau tadi yang ditanya adalah CI, sekarang kita balik ya. Yang ditanya adalah skalanya berapa. Nah, CI-nya adalah 50.000, maka di CI adalah 50 per 1/2000 kali penyebut skala. Maka kalikan saja 50 kali 2000. 1/2000 itu dibalikkan. Nah, ini dalam matematika kelas 4 SD masih ingat ya. Oke. Nah, ini adalah gambar untuk mencari jarak peta, skala, atau jarak sebenarnya. Ini adalah rumus-rumus dasar dalam mencari skala. Nah, saya membuatnya dalam 3 segitiga. Itu JP sama dengan jarak pada peta, S sama dengan skala, JB sama dengan jarak sebenarnya. Jika kalian mencari skala peta, jika kalian mencari jarak peta, maka jarak peta yang ditutup, maka yang nampak adalah S dan JB, artinya S dikali JB. S adalah skala kali JB, yaitu jarak sebenarnya. Nah, itu rumus untuk mencari jarak peta. Kalau mencari skala, maka ditutup S, ya, ditutup skala. Maka JP dibagi JB. S sama dengan JP dibagi JB. JP tadi adalah jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kalau seandainya kalian mencari jarak sebenarnya, maka jarak sebenarnya ditutup. JP-nya ditutup. Nah, rumusnya adalah berarti JP dibagi skala. JP dibagi skala. Jarak pada peta dibagi skala. Nah, ini mungkin penjelasan saja dari yang tadi. Kalau seandainya kalian bingung melihat gambarnya. Nah, ya. Kita masuk pada contoh. Nah, misalkan jarak antara Jakarta dengan Bekasi di lapangan adalah 20 km. Atau kalau di sentimeter kan menjadi 2 juta cm. Di peta jaraknya keduanya adalah 50 cm. Pertanyaannya adalah berapa skala pada peta? Nah, langsung saja. Skala peta tadi adalah jarak sebenarnya dibanding jarak pada peta. Nah, hasilnya adalah 1/40.000. Nah, kita lanjutkan pada menghitung luas wilayah. Ini ada 2 metode yang kita gunakan. Ada menggunakan sistem grid, ada menggunakan sistem balok. Ya. Kita lihat dulu adalah menghitung berdasarkan grid. Nah, grid rumusnya adalah L sama dengan dalam kurung jumlah kotak dikali luas satu kotak dalam sentimeter. Nah,
kali tutup kurung kali penyebut skala. Nah, jumlah kotak di sini adalah jumlah kotak yang terhitung penuh ya atau lebih dari separuh penuh. Misalkan dalam kotak itu kurang dari separuh penuhnya, maka tidak dianggap satu ya. Jika dalam satu kotak itu tidak penuh, nah seperti di samping angka 58 ini tidak penuh, maka dia tidak dihitung satu. Nah, itu mungkin adalah menentukan skala pada peta. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan melanjutkan setelah ini dengan beberapa kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.